Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang guys. Ketemu lagi dengan saya Hengki Fajar Deparuntu. Kali ini kami ada di kebun di Tihulohe. Di Tihulohe guys. Dan hari ini kita akan mulai suatu kegiatan, yaitu kita akan menanam salah satu tanaman yang hebat hari ini guys, yaitu pohon pinang. Pinang ini memiliki daya jual saat ini yang cukup luar biasa harganya. Nah, namun pinang ini bagus untuk ditanam di sela-sela kebun kami guys. Di kebun kami ini ada tanaman kopi, dan kopinya ini sudah berbuah. Guys. Kami juga menanam coklat. Jadi kami juga punya coklat, atau biasa disebut dengan tanaman kakao. Ini tanaman kakao kami. Tanaman kakao ini juga sudah belajar berbuah guys. Ini sudah buahnya. Nah, kebun ini adalah kebun tumpang sari. Berbagai jenis tanaman ada di dalamnya. Nah, ini adalah kopi varian baru. Ini kopi varian baru yang saya dapatkan bibitnya ini dari Kabupaten Goa, tepatnya di Malino. Sumber bibitnya ini kami diberikan oleh Bapak Kepala Desa Bonto Bulaeng. Kebetulan anaknya Pak Desa itu menikah dengan orang sana dan memiliki kebun kopi yang sangat luas, dan beliau tanam di desanya, dan saya juga meminta untuk dikasih bibit yang seperti ini. Masih banyak lagi tanaman-tanaman yang ada di kebun kami guys. Kayu banyak. Nah, ini juga, ini adalah tanaman jahe. Ini kita juga punya jahe merah guys. Ini jahe merah ini adalah tanaman khas yang telah mendunia, yang ditanam sebagai olahan dan produk yang sangat memukau di Tamalan Raya ini. Bahkan olahan ini menjadi sari jahe dan lain sebagainya. Nah, satu lagi guys, di kebun saya ini ada beberapa pohon kakao, tapi kakao ini saya tanam sekitar 3 tahun yang lalu, 3 sampai 4 tahun yang lalu. Ada yang belajar berbuah dan sudah ada yang menghasilkan buah ini guys. Ini sudah berbuah, sudah 4 tahun ini, dan buahnya banyak-banyak guys. Ini adalah bibit kakao sambung samping. Ini kakao sambung samping yang kami dapatkan bibitnya itu di Kecamatan Bonto Bahari, tepatnya di Limbua. Kita beli di sana guys. Kita beli bibitnya, dan ini juga adalah nangka. Nangka ini sangat langka didapatkan bibitnya karena ini adalah nangka dak. Ini nangka dak, bukan nangka biasa guys. Nangka campuran hasil persilangan dari nangka ke campedak. Jadi ini sudah ada sekitar 1 tahun ini guys. 1 tahun, insya Allah nanti kita akan tampilkan lagi di channel YouTube ini. Tapi jangan lupa like and share di channel YouTube kami. Di channel YouTube ini guys, kami setiap harinya membersihkan ini. Sudah banyak tanaman-tanaman yang ikut juga tumbuh di dahannya guys. Nah, pemirsa yang saya muliakan dan teman-teman sekalian, pemuda yang tidak memiliki pekerjaan, janganlah berkecil hati, karena di kebun kita ini, di kebun teman-teman lah, itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang tidak harus kita menjadi gengsi dalam bekerja, enggak guys. Tapi silakan kita memanfaatkan lahan-lahan yang ada. Nah, di kebun kami juga ini ada 3 rumpun bambu guys. Bambu ini juga menghasilkan. Saya sudah menanam bambu ini sekitar berapa ya? 2-3 tahun yang lalu saya tanam ini bambu guys. Dan sudah berhasil. Sudah ada sekitar ratusan rumpun. Ada juga di sana guys.
Nanti kita ke sana sebentar, saya ajak pemirsa semua. Nah, di kebun kami ini karena kami kadang kesini juga, kadang juga tidak guys. Tapi jelas setiap bulannya lah, setiap minggu, kadang sekali seminggu, kadang 2 kali seminggu kami kesini untuk membabat gulma-gulma yang tumbuh. Kami juga punya rumah di sini guys. Di rumah inilah saya biasa istirahat, makan, dan lain-lain sebagainya. Kita kadang tidur berlindung dari hujan. Nah, di rumah-rumah inilah saya tempati istirahat. Aman guys. Ada semua mie di dalam. Di situ. Nah, di kebun kami ini juga guys, kami menanam pohon pisang. Pohon pisang ini lumayan lah, 1 kali kita menanam, sepanjang babi tidak mengganggu pada tanaman itu, insya Allah dia akan berbuah sangat banyak dan buahnya manis, insya Allah. Nah, di atas di bagian gunung-gunung naik guys, itu kami tanam pohon jati putih. Namun tidak seberapa lah, ada sekitar 100 pohon guys. Tapi yang jelas di sini tanaman kopi banyak. Nah, yang kedua adalah sebagai produk unggulan yang ada di Bontutiro ini dan Tamalan Raya ataukah di apa namanya, Bonto Maranu ini, kami juga menanam pohon aren. Janganlah kita berpikir lain-lain tentang pohon ini. Pohon ini di samping menyuburkan tanah, yang kedua nanti bisa diambil niranya. Untuk apa itu air nira dari pohon aren ini? Air nira dari pohon aren bisa digunakan sebagai obat, 1. Yang kedua, bisa juga kita gunakan sebagai apa ya, bahan olahan untuk pembuatan gula merah. Dan ini sangat mahal guys. Coba bayangkan, sekitar 20.000 per biji kalau kita jual di pengumpul. Nah, selanjutnya kita akan jalan ke sana. Kita lihat guys. Nah, ini sangat banyak pohon aren kan. Ini juga mangga, tapi ya ini mangga sudah 2 tahun ini, tapi tidak tahu. Nanti kami juga punya pohon aren ini. Kami juga pohon itu, dan itu akan kita bikin, diambil niranya untuk gula. Ini juga pohon kakao kami. Cuma herannya adalah kami 1 kali menanam ini dengan yang tadi, tapi yang ini belum berbuah, belum juga berbunga, belum. Kami tidak tahu apa penyebabnya. Padahal 1 bibit, 1 indukan, tapi pokok ini tidak berbuah. Ini tidak berbuah guys, insyaallah. Nah, aja pemirsa, lihat. Nah, kami seringkali menayangkan tutorial dan jenis pekerjaan kami. Kami juga menanamnya di sekitar sini supaya tanah yang lari, yang terbawa oleh air itu bisa tertahan dengan adanya bahasa pertaniannya namanya sengkedan. Apa itu sengkedan? Adalah gundukan-gundukan yang mampu menahan air dan sari-sari pati tanah yang akan keluar guys. Nah, ini kita punya lokasi ini juga saya punya guys, tapi belum berbuah. Nah, ini nangkanya juga guys. Ini nangka, mudah-mudahan ini bisa berbuah secepatnya. Ini nangka pertanian. Kalau saya melihat bijinya, kan saya tanam biji bukan tanam bibit. Saya tidak pakai bibit, tapi bijinya yang saya langsung cocol di tanah. Buahnya ini lebih besar dari bantal guling, dan setiap butiran yang ada dalam sari buahnya itu besarnya kayak ini guys. Jadi agak manis lah. Mudah-mudahan dia bisa tumbuh. Ini nangka. Ini juga nangka. Nah, kami akan mencoba sebentar menanam ini di sekitar celah-celahnya, ataukah jarak antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain di sekitar pinggiran kebun ini adalah
tanaman itu tadi, apa itu, buah pinang. Pinang. Nah, banyak sih kebun yang nganggur. Banyak sih lokasi-lokasi yang nganggur hari ini. Bahkan sampai ke atas sana sudah menjadi hutan. Sampai kita agak angker naiknya. Yang di bagian sana guys adalah pohon asam. Pohon asam ini diperkirakan sudah mencapai sekitar 15 sampai 20 tahun. Cuman kadang buahnya tidak sempat dipanen karena terlalu tinggi. Untuk menjoloknya juga ya agak siksa lah. Nanti kita pungut-pungut yang berguguran yang jatuh. Ini adalah pohon belimbing. Ini belimbing wulu. Ini saya tanam sekitar tahun lalu. Alhamdulillah tingginya itu sudah lebih tinggi dari saya guys. Sudah lebih tinggi. Cuma ini kebun jarang kita bersihkan ya. Sehingga rumput liar, gulma itu banyak berserakan di sini. Banyak sekali tumbuh guys. Bahkan rumputnya itu sudah ada yang sampai pinggang saya. Nah, kami juga mencoba satu tanaman. Tapi saya masih belum yakin bahwa tanaman ini akan menghasilkan uang banyak. Ini guys. Ini namanya tanaman porang. Ini nih. Bibitnya ini dari Kecamatan Kindang. Ada beberapa pohon. Buahnya ini sudah ada yang sampai 3 kilo barangkali. Lebih besar dari kepala saya. Lebih besar dari kepala saya guys. Nah ini nih. Itu lebih besar dari kepala saya. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman pemuda yang masih usia produktif. Janganlah sia-siakan waktu hanya untuk duduk, nongkrong, menghabiskan waktu percuma. Olahlah kebun kita, banyak tanaman-tanaman yang bisa kita tanam. Insya Allah memang hari ini tidak menghasilkan, tapi kita menunggu 2-3 tahun ke depan insya Allah itu sudah mulai kita rasakan hasilnya. Di kebun kami ini tidak banyak sih hasilnya, tapi cukup untuk sekedar menghibur diri. Ini coklat sudah ada sekitar 10 liter yang bisa kita jual. Ini juga kopi. Ya, kali banyak lah. Bambu ini guys, harganya sekitar 15.000 satu batang. Kali 100 batang itu sekitar 1.500.000. Lumayan lah. Lumayan untuk ini kopi nih guys. Ini bibit kopi. Kira-kira kopi ini jatuh ya. Nah, lumayan lah untuk sekedar beli bakso bakar. Nah, di sini juga kami memiliki banyak tanaman aren. Insya Allah tanaman ini kami akan kelola dengan baik. Insya Allah hasilnya pun juga akan memuaskan. Akan memuaskan ini. Banyak sekali. Banyak sekali pohon aren di sini. Kita akan olah jadi gula merah. Ini tanaman bambu kami. Itu juga di sana guys. Luas kebun ini sekitar 7.000 kurang 1/4 lah, 1 hektar sampai ke atas. Namun tidak terjamah, tidak terkelola dengan baik karena kesibukan yang cukup luar biasa. Tetapi saya mencoba setiap pulang kantor, setiap kami selesai kegiatan, setiap ada hari-hari libur, kami mencoba untuk datang di tempat ini, di lokasi kami, untuk menanam ya apa saja yang bisa kita tanam, kayu kah, coklat, mangga. Dan hari ini insya Allah ini sebenarnya adalah tiang untuk merica, tapi mericanya mati, tiangnya hidup. Kami ganti dengan buah naga. Buah naganya juga mati guys. Tapi kami tak bosan-bosannya untuk mencoba menanam sampai yang bisa hidup, yang bisa kita panen itu yang kita ambil. Yang mati terserahlah, itu bukan rezeki. Nah, demikian tutorial kami hari ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali menjadi petani yang sukses. Salam dari desa. Kalau bukan kita yang merawat warisan
dari pekerjaan leluhur kita ini siapa lagi guys. Janganlah hari ini pekerjaan sangat sulit, tetapi kita tidak sadar bahwa kita punya lahan yang bisa dikelola. Coba dibayangkan guys, orang-orang Jawa itu punya lahan hanya 20 kali 50, tetapi hasilnya itu lebih luas daripada kita di Sulawesi Selatan yang punya 2 hektar, tapi hasilnya ya begitu-begitu saja. Karena kenapa? Kita belum merubah pola dan gaya hidup kita tentang bagaimana akselerasi menjadi petani yang sukses, petani yang mampu berinovasi dengan baik, sehingga dari inovasi-inovasi inilah kita mampu untuk menjadi sejajar dengan mereka yang ada di tanah Jawa sana. Keunggulan dari kebun kami nih guys, tidak kami bilang orang di sini di jalan, tidak. Ada jalanan raya, ada jalanan yang sudah diaspal, sudah dicor beton, dan di bawah sana ada yang namanya sumur tihu. Itu sumur tihu guys, kayak telaga, dan insya Allah katanya pemerintah desa itu akan mengelola menjadi satu objek wisata di Tambelan Raya ini, dan mudah-mudahan tahun ini atau ke tahun depan bisa berkembang dengan baik sehingga akan menambah devisa kami. Dan yang kedua juga adalah dengan adanya pariwisata di dekat kebun kami ini, maka yakin dan percaya bahwa nilai jual dari kebun ini pun akan naik guys, insya Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like and share.